Pertama, kita lakukan konsolidasi seluruh tim. Jadi sudah 3 hari terakhir ini, mmm, hari apa ya, berarti Jumat malam, Sabtu, Minggu, nggak berhenti-berhenti nih. Jadi seluruh eselon 1 dan 2 sedang mempersiapkan quick win, 3 bulan ke depan, di masing-masing direktorat jenderal. Yang pertama misalnya untuk tanaman pangan begitu mempersiapkan, area untuk tanam, kemudian koordinasi dengan direktorat jenderal lainnya untuk, penyediaan pupuk ya. Tentunya ini relate dengan, kalau Pak Presiden sampaikan dengan KL atau kementerian lembaga lain atau BUMN terkait. Kemudian misalnya diperlukan pupuk, pupuk ini harus tersedia di 26.000 outlet, ya saya pastikan di Rut Pupuk Indonesia Holding untuk menyiapkan itu semua, begitu ya. Benih juga sama, kemudian air, irigasi ini juga akan penting karena, yang ke depan ini, hujan juga sudah mulai turun, bulan November, jadi sekarang adalah waktunya persiapan. Sementara untuk sawah-sawah yang masih teraliri oleh drainasi, saluran irigasi tetap, seperti biasa. Masih ada panen kemarin 760, hektar misalnya di daerah Sukamandi, itu visit dengan Pak Presiden langsung begitu ya. Kita punya presiden yang luar biasa setiap hari bahkan ya menanyakan mengenai kondisi, lapangan begitu. Jadi setelah konsolidasi kemudian kita punya quick win dan kita akan kawal, tentunya ini juga menjadi challenge, teman-teman di Kementerian Pertanian karena, saat ini masih banyak, yang harus apa ya, harus, menemui, lawyer-nya dan lain-lain gitu ya. Karena ada beberapa yang, key person memang, ada di sana. Sehingga buat kami sekarang apa yang sudah baik yang ada dilakukan oleh Pak, mantan Menteri, SYL itu kita lanjutkan. Tetapi untuk yang memang perlu di-improve kita improve berdasarkan skala prioritas. Demikian Mbak Sasa. Oke, untuk mengorkestrasi berbagai koordinasi yang tadi Anda sebutkan, sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, apakah posisi PLT Mentan ini akan semakin memperluas atau mempermudah gerak penanganan pangan, baik dari hulu hingga hilir, atau justru nanti malah menghambat gerak Bappenas karena ada tanggung jawab tambahan, Pak? Enggak, kita kan, sudah biasa me-manage yang seperti ini amanah yang luar biasa. Artinya connectivity antar kementerian lembaga, BUMN, ini semua, yang saluran bumpetnya kita bukain satu-satu ya. Sebagai contoh misalnya Pupuk Indonesia ada, beberapa outstanding yang harus diselesaikan, dari Kementerian Pertanian, kita percepat gitu ya. Kemudian, ini rapat mengenai apa, karhutlah, kita kan ada koordinasi karena salah satu, Direktorat Jenderal kami kan ada yang di perkebunan, ini dampak dari karhutlah ini berapa spot, kemudian apa aksi yang dilakukan di, Kementerian Pertanian tentunya bersama BNPB, kemudian, pemerintah daerah itu juga, dilakukan bersama-sama. Kemudian review mengenai, di Direktorat Jenderal PKH ya, Peternakan dan Kesehatan Hewan kan masih berjalan vaksin, kemudian, bagaimana mengenai, GP parent stock ya, bagaimana angkanya supaya 2 tahun ke depan, tidak berlebih atau kurang ya, supaya angkanya pas. Kemudian bagaimana peningkatan cadangan pangan pemerintah di-link-kan dengan, Bulog, artinya produksi di Kementan, untuk intensifikasi, kemudian off taker-nya Bulog. Banyak sekali yang, PR yang memang harus kita kerjakan, tapi kalau Pak Presiden kita selalu menyampaikan bukan hanya makro ya, kemudian mikro, tetapi didetailkan satu persatu. Jadi saya seluruh tim punya action plan, punya, detail checklist ya, yang memang itu harus di-deliver dalam waktu singkat ya. Tentunya untuk Mhm. persiapan, penanaman ke depan, sehingga nanti panen di bulan Februari, Maret, April itu hasilnya optimal. Demikian Mbak.